internal, di mana penilaian internal adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh pihak di dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menilai kinerja, efektivitas, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan. Selanjutnya, yang pertama itu ada hakikat audit internal. Audit internal adalah proses independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan keyakinan dan jaminan kepada manajemen mengenai efektivitas, efisiensi, dan keandalan operasi perusahaan. Tujuannya yaitu untuk memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahannya. Terus ada beberapa hakikat audit. Yang pertama ada independen dan objektif, yaitu audit internal dilakukan oleh tim atau individu yang independen dan tidak terkait oleh proses atau area yang sedang diperiksa, di mana mereka harus memiliki objektivitas untuk menyajikan temuan dengan jujur dan akurat. Terus yang kedua ada penilaian pengendalian internal, yaitu audit internal mengevaluasi keefektifan pengendalian internal perusahaan. Ini mencakup pemeriksaan terhadap prosedur operasional, kebijakan, dan tata kelola perusahaan untuk meminimal risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan. Yang ketiga itu ada evaluasi efektivitas, yaitu tujuannya audit internal ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan saran perusahaan tercapai. Ini mencakup penilaian tentang efektivitas operasi, pengelolaan risiko, dan pemanduan terhadap peraturan. Yang keempat ada pemberian rekomendasi dan perbaikan, yaitu hasil audit internal seringkali menghasilkan rekomendasi atau perbaikan dan peningkatan proses. Ini membantu perusahaan mengidentifikasi area yang perlu diingatkan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Terus yang kelima yaitu melibatkan seluruh organisasi, yaitu audit internal melibatkan semua area fungsional dan tingkat dalam organisasi. Pemeriksaan tidak hanya terbatas pada bagian tertentu, tetapi juga mencakup seluruh operasional perusahaan. Terus yang keenam ada risiko dan ketidakpatuhan, yaitu audit internal juga mengevaluasi risiko yang dihadapi perusahaan dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal. Ini membantu dalam mengidentifikasi risiko, potensial, dan mengambil tindakan untuk menguranginya. Terus yang ketujuh ada pelaporan dan transparansi, di mana hasil audit internal dijelaskan dan dalam laporan yang disajikan kepada manajemen dan dewan direksi. Terus yang ke-8 ada proses berkelanjutan. Audit internal adalah proses berkelanjutan yang dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa perusahaan terus memantau dan meningkatkan operasinya. Selanjutnya ada kekuatan-kekuatan internal, yaitu kompetitif distraktif adalah kemampuan suatu organisasi yang tidak dapat dengan mudah ditandingi atau ditiru oleh pesaingnya. Kemampuan untuk menggunakan kemampuan khusus dalam penelitian dan pengembangan untuk membuat produk inovatif yang beragam merupakan bagian dari membangun keunggulan kompetitif, sebagaimana strategi bertujuan untuk memperbaiki kelemahan organisasi dan mengubahnya menjadi kekuatan, bahkan mungkin menjadi kompetitif khusus. Terus ada proses melakukan audit internal, di mana dalam proses melakukan audit internal itu ada pengumpulan, asimilasi, dan evaluasi data tentang operasi perusahaan, yaitu adalah bagian dari proses audit internal menurut William King,
bahwa faktor penentuan keberhasilan terdiri dari ketentuan dan kelemahan. Ia menyatakan bahwa suatu tugas manajer dari berbagai unit organisasi didukung oleh karyawan harus diarahkan pada identifikasi 10 hingga 20 kekuatan dan kelemahan penting yang mempengaruhi masa depan organisasi. Selanjutnya, ada pandangan berbasis sumber daya. Sumber daya internal adalah faktor utama yang menentukan kinerja perusahaan. Sumber daya internal termasuk dalam 3 kategori. Ada sumber daya organisasi, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik. Sumber daya fisik, manusia, dan organisasi terdiri dari satu sama lain. Oke, selanjutnya ada keuangan atau akuntansi. Analisa keuangan ada alat paling penting dalam mengevaluasi kesehatan finansial suatu perusahaan dan untuk merumuskan suatu strategi yang efektif. Melalui analisa keuangan, perusahaan dapat mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kondisi keuangan mereka, mengidentifikasi tren, mengukur kinerja mereka, dan berbagai aspek lainnya. Selanjutnya ada fungsi keuangan atau akuntansi. Menurut James Van Hom mengatakan bahwa fungsi keuangan atau akuntansi terdiri dari 3 keputusan. Yang pertama ada keputusan tentang investasi. Yang kedua keputusan tentang pendanaan atau pembiayaan. Yang ketiga keputusan tentang dividen. Analisa rasio keuangan adalah cara yang paling umum untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam hal investasi, pendanaan, dan dividen. Ya, slide selanjutnya itu adalah jenis dasar dan rasio keuangan. Jadi sebelum memasuki apa aja sih rasio keuangan di dalam perusahaan itu, kalian harus tahu terlebih dahulu teman-teman. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial suatu perusahaan dengan membandingkan berbagai komponen dari laporan keuangan. Jadi rasio keuangan perusahaan itu didapat dari neraca dan laporan laba rugi, dan menghitungnya itu dengan cara sama dengan memotret karena hasilnya menggambarkan situasi hanya selama satu waktu tertentu. Rasio keuangan terdapat 7 teman-teman. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu juga terbagi menjadi 2 juga teman-teman, ada rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Dan rasio cepat yaitu mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Terus juga ada rasio probabilitas. Rasio probabilitas juga dibagi menjadi 2 juga ya teman-teman. Di sini ada laba bersih margin dan return on asset. Apa sih maksudnya? Laba bersih margin menunjukkan beberapa banyak laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari pendapatan total. Return on asset yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Terus ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu terdapat dibagi juga menjadi 2 teman-teman, yaitu total debt to equity ratio dan times interest earned. Total debt to equity ratio yaitu mengukur proporsi total utang terhadap ekuitas perusahaan. Times interest earned yaitu mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga utang dengan laba sebelum bunga dan pajak. Terus ada juga yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu juga dibagi menjadi 2 juga teman-teman, yaitu total aset turnover dan persediaan turnover. Nah, maksud dari total aset turnover adalah mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Persediaan turnover yaitu mengukur seberapa sering persediaan dijual dan diganti selama periode tertentu. Terus yang kelima ada rasio efisiensi. Rasio efisiensi juga terbagi menjadi 2, yaitu operating expense ratio dan fixed asset turnover. Operating expense ratio mengukur efisiensi biaya,
operasional perusahaan dan menghasilkan pendapatan. Fixed asset turnover yaitu mengukur efisiensi dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan. Yang keenam itu ada rasio pasar. Rasio pasar itu tidak dibagi menjadi dua, teman-teman. Jadi rasio pasar itu price to earnings ratio, yaitu mengukur valuasi pasar saham perusahaan dibandingkan dengan laba bersih per saham. Yang ketujuh atau yang terakhir ada rasio utang. Maksud dari rasio utang itu sendiri mengukur proporsi total utang terhadap total aset. Seperti itu, teman-teman. Dan slide berikutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini di materi pada kali ini adalah audit internal merupakan proses independen dan objektif yang bertujuan mengevaluasi aktivitas efisiensi serta keandalan operasi perusahaan. Proses ini sangat krusial karena setiap organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan di berbagai bidang. Dan fungsional di berbagai bidang dan fungsionalnya. Strategi yang efektif harus mampu memanfaatkan kekuatan internal untuk mengatasi kelemahan tersebut guna membangun keunggulan kompetitif. Mungkin itu aja, teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.